Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Aziz, saya mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan membuat sebuah simulasi yang mana simulasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Otomasi Industri. Oke, yang pertama saya akan membuat sebuah simulasi pintu garasi otomatis menggunakan CX Designer dan juga CX Programmer. Untuk prinsip kerjanya yaitu yang pertama, ketika mobil datang mendekati ke garasi, sensor 1 mendeteksi mobil yang dikenal, lalu pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Selama mobil bergerak masuk melewati pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Setelah badan mobil masuk seluruhnya ke garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Lalu ketika mobil mau keluar garasi, sensor 3 mendeteksi mesin mobil hidup, maka pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Mobil bergerak keluar melewati pintu garasi, maka sensor 2 statusnya menjadi high. Setelah badan mobil seluruhnya berada di luar garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Nah, di sini kita menggunakan 5 buah sensor atau 5 buah input. Yang pertama adalah sensor 1. Ini yang berguna untuk mendeteksi mobil yang kita kenal, yang dikenal oleh programnya. Lalu ada sensor 2. Ini fungsinya sebagai penanda ya, atau ketika mobilnya masuk akan terbaca oleh sensor 2. Lalu sensor 3 itu untuk sensor mendeteksi mesin mobil hidup ya. Lalu ada limit switch 1 dan limit switch 2 sebagai pembatas dari pintu garasi tersebut. Oke, langsung saja kita ke CX Programmer. Sini saya menggunakan tipe PLC CP1H. Oke, yang pertama di sini kita menggunakan ini tadi sensor 1 yang berguna untuk membaca mobil. Kita pakai instruction kick. Lalu di sini ketika sensor membaca, gerbang akan membuka. Oke, open. Oke, close. Kita open. Lalu kit ini kita ketika gerbang membuka akan terkena limit switch 1. Limit 1 di sini kita pakai keep lagi. Yang fungsinya untuk agar gerbangnya berhenti ketika sudah menyentuh limit switch 1. Lalu di sini kita ketika mobil masuk, sensor 2 akan membaca. Lalu ketika sensor udah nggak membaca dan yang artinya bahwa mobil udah masuk seluruhnya, pintu akan menutup. Berarti di sini kita akan coba menggunakan NC dari sensornya, sensor 2. Sensor 2 berarti 02 sensor 2. Sensor 2 outputnya adalah 200 2. Lalu ketika mati
ketika sensor membaca, oke, ini baterai reset ya, T203. Lalu ketika sensor membaca ini ini mati. Nah, ini supaya Windows 1, oh ini akan langsung aktif. Kita kasih NC dari 200. Jadi ketika ini aktif 100, terus ini aktif. Lalu 202. Ketika sensor membaca, udah membaca, akan menutup gate close. Nah, ini buat ngeresetnya kita menggunakan 204 bisa ketika sensor membaca. Oke. Ini ketika gate close, akan menyentuh limit switch 2. Outputnya dan 200. Nah, ini 205 kita reset ini 6. Nah, 205. Oke, sekarang kita coba simulasi dulu apakah ada yang kurang. Ketika sensor membaca ada mobil, gerbang akan membuka hingga menyentuh limit switch 1. Nah, ketika limit switch 1 atau menyentuh limit switch 1, mobil akan masuk, sensor tidak tinggal membaca. Oke, lalu sensor 2 ini membaca mobil. Membaca mobil. Ketika mobil udah lewat dan sensor nggak membaca, gerbang akan menutup. Oke, menutup sampai menyentuh LS2. Reset semua. Oke. Jadi seperti ini program untuk jika mobil ingin masuk ke garasi. Jadi di sini sensor 2 ini fungsinya untuk sebagai jeda ya. Jadi ketika gerbang sudah menyentuh LS1 tetapi mobil belum masuk, gerbang tidak akan menutup kecuali sensor 2 ini udah membaca bahwasanya ada mobil yang melewati gerbang itu. Selanjutnya ketika mobil ingin keluar garasi, sama saja ya rumusnya, ini prinsip kerjanya sama saja, bedanya hanya di sensor 3 ini mendeteksi bahwa mobil hidup. Oke, jadi kita tinggal OR aja di sini.
Sini tadi ada 203 ya. Oke, coba kita simulasikan lebih dahulu. Nah, ketika sensor mendeteksi mobil hidup, gerbang akan membuka sampai menyentuh LS1. Mobil keluar, artinya sensor sudah tidak mendeteksi lagi bahwasanya ada mobil di situ. Lalu sensor 2 akan membaca bahwa jika mobil melewati pagar. Sampai sensor sudah tidak membaca, yang artinya mobil sudah melewatinya, nanti gerbang akan menutup sampai menyentuh LS2. Oke. Sekarang kita coba buat di CX Programmer ya, CX Designer ya. Di sini saya udah membuat simulasinya, saya membuat desainnya. Ini adalah garasinya. Ini nanti ada panah ini digunakan untuk sebagai tanda bahwa gerbang membuka atau menutup. Dan ini ada sensor 1, sensor 2, sensor 3, LS1, limit switch 1, limit switch 2. Jangan lupa ini di sini push button ini kita ganti dengan alternate. Karena di sini kita beranggapannya bahwa ini adalah sensor gitu beneran. Sama limit switch juga kita ganti semua menjadi alternate. Jangan momentary. Lalu kita ganti addressnya ini sesuai sama program di CX Programmer. Sensor 1 00, sensor 2 02, sensor 3 04, 00 01 itu LS1, 00 02 04 00 ya, 00 02 04, LS1 nya limit 1, limit 1 01 dan 03, 01 dan 03. Oke. Lalu untuk gerbang membuka 100 100 101 101. Cara menggantinya bisa dari sini. Ini kita ganti sesuai alamat CX Programmer, bisa dari sini. Oke, sekarang kita coba simulasikan. Kita save dulu. Oke. Sini tulis besar 2. Automatic get. Save. Oke. Sekarang coba kita simulasi. Yes to all. Connect to CX Simulator. Start. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi ketika sensor 1 membaca kalau ada mobil, gerbang akan membuka. Nah, ketika membuka akan menyentuh LS1 sebagai pembatasnya supaya gerbang itu berhenti. Ketika berhenti, mati. Lalu sensor 2 akan mendeteksi mobil yang masuk. Nah, ketika udah mobil masuk, sensor 1 udah tidak mendeteksi lagi. Nah, ketika sensor 2 udah tidak mendeteksi bahwa mobil yang masuk, artinya mobil udah masuk semua, sensor 2 mati, gerbang akan menutup sampai menyentuh LS2. Berhenti, stop. Nah, ini LS1 tadi udah mati ya harusnya ya, ketika gerbang ingin menutup. Lalu ketika mobil ingin keluar dari garasi,
Ini LS2 masih on karena gerbang masih dalam keadaan menutup. Lalu sensor 3 akan mendeteksi mobil hidup, gerbang akan membuka sampai menyentuh. Oh tidak, ini LS2 ini udah tidak menyentuh dulu karena posisi gerbang membuka. Udah nggak menyentuh LS2, menyentuhnya LS1 sebagai pembatas dari gerbang tersebut. LS1 berhenti, mobil akan keluar dan sensor 2 akan mendeteksi mobil yang keluar. Sensor 3 sudah tidak mendeteksi lagi karena mobil sudah keluar. Nah, ketika mobil sudah keluar semua, sensor 2 mati, gerbang menutup, LS1 mati karena gerbang menutup sampai menyentuh LS2. Stop. Nah, oke, mungkin seperti ini hasil simulasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.